bagaimana cara memilih varietas padi yang sesuai? Tentu yang pertama kita lakukan adalah berdasarkan ekosistem. Jadi varietas tersebut akan kita tanam di mana ya? Di sawah irigasi kah, sawah tanda hujan, gogo ataupun rawa ya, baik rawa lebak maupun pasang surut. Karena memang ekosistem tersebut tersedia varietas-varietas yang memang diperuntukkan untuk ekosistem yang bersangkutan. Bisa juga ketinggian tempatnya. Lokasi kita ada di dataran rendah, menengah atau tinggi. Itu juga bisa dijadikan dasar untuk memilih varietas ya. Jangan memilih varietas dataran rendah seandainya lokasi kita di dataran tinggi. Nanti akan berakibat itu kehampaan tinggi karena dia tidak tahan terhadap suhu rendah ya. Bisa berakibat jumlah gabah hampanya tinggi. Kemudian ekosistem kita termasuk daerah endemis kah atau bukan? Kalau endemis peron coklat, endemis daun bakteri atau endemis blast ataupun yang lain. Itu juga bisa kita jadikan dasar sebagai pedoman untuk memilih varietas. Kalau daerah kita itu termasuk daerah yang sporadis, peron coklat misalnya, kita harus memilih varietas-varietas yang punya ketahanan terhadap peron coklat. Kemudian selera pasar, kita segmen pasarnya itu mau kemana ini ya? Kalau di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur mungkin ke arah pulen ya. Tapi kalau di Sumatera Barat mungkin sebaiknya kita memilih varietas-varietas yang murah. Juga di beberapa pasar tentu menghendaki beras merah, beras hitam dan lain-lain. Itu adalah beberapa kriteria yang bisa kita jadikan dasar untuk memilih varietas ya. Jadi semua itu sebetulnya sudah kita rangkum dalam satu buku saku yang kecil yang mudah dibawa kemana-mana, yaitu berisi deskripsi varietas unggul padi yang paling baru terbitan tahun 2021 ya. Buku ini merupakan salah satu pedoman baik bagi penyuluh maupun bagi praktisi pertanian yang lain, karena berisi informasi penting terkait varietas seperti target lingkungan, umur, potensi hasil, ketahanan terhadap hama penyakit dan lain-lain. Oke, jadi mengenal varietas ya kembali itu pun bisa kita dasarkan pada beberapa kriteria. Yang pertama berdasarkan karakter morfologi dan agronomi ya. Seperti berdasar umur ya, ada umur sangat genjah, sedang, dalam tadi ya. Yang kita inginkan itu padi varietas yang berumur bagaimana ya, itu pertama. Kemudian bentuk tanaman, seperti apa yang akan kita tanam tersebut. Tinggi tanaman juga mempengaruhi pemilihan. Ada kalau padi gogo mungkin agak tinggi, kalau padi sawah tidak terlalu tinggi idealnya. Kemudian jumlah gabah, kemudian anakan produktif atau beberapa karakter morfologi yang lain yang seperti misalnya warna kaki, warna batang, lidah daun, telinga daun, posisi daun bendera, posisi daun dan lain-lain. Itu bentuk-bentuk morfologi yang bisa kita jadikan karakteristik untuk mengenal varietas. Bisa juga karakter ketahanan dan toleransi ya. Ketahanan terhadap hama utama, warna coklat kah, biotip 1, 2, 3, awar daun bakteri, kemudian blast atau virus tunggro, toleran naungan, keracunan, FeAl dan lain-lain. Yang terakhir adalah karakter mutu ya, baik mutu giling, mutu fisik dan mutu tanah ya. Biasanya yang paling gampang kita jadikan dasar adalah tekstur nasi, pulen ataupun perah, kemudian warna beras ya, pecah kulit, kemudian rendemen beras giling dan kadar amilosa.
Dari karakteristik morfologi tadi, yang paling gampang dikenali adalah warna kaki, warna batang bagian bawah. Itu ada beberapa varietas yang berwarna ungu, meskipun kebanyakan juga varietas kakinya berwarna hijau. Itu gampang dikenali. Kemudian daun bendera, ya, kita bagi menjadi tegak, sedang, datar, dan terkulai. Nah, kita memilih pada umumnya itu adalah senang daun bendera yang tegak, ya. Tegak dalam hal ini kalau sudutnya itu kurang dari 30 derajat, ya. Jadi itu masih termasuk tegak, daun bendera tegak. Kalau sedang sekitar 45 derajat, kemudian datar 90 derajat, terkulai itu ya lebih dari 90 derajat, ya terkulai daun benderanya.